Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Junaidi Daryanto Eskom MPD. Saya akan mempresentasikan aksi nyata topik 1, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Untuk modul 1, yaitu apa peran saya sebagai guru. Peran seorang guru adalah menuntun tumbuh kembang potensi yang dimiliki oleh seorang murid sehingga dapat mempersiapkan dirinya untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu, anak, dan warga masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Figur seorang guru yang saya inginkan adalah guru yang mampu menjadi inspirasi bagi muridnya dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta dapat menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder pengembang pendidikan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perubahan pendidikan lebih baik. Untuk modul 2 itu mendidik dan mengajar. Di antaranya adalah mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, belajar merdeka itu berarti merdeka di atas diri sendiri, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Yang ketiga, siswa dilahirkan memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh sehingga pendidik tidak dapat menuntut dan berkehendak sesuai keinginan. Pendidikan selama 1 abad menurut Ki Hajar Dewantoro menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Beliau menciptakan sistem Among, ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso tiburi handayani, yang artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Seorang guru haruslah membangkitkan semangat pada muridnya. Seorang guru haruslah memberikan dorongan menjadi murid menjadi lebih mandiri. Kemudian menjadi manusia yang utuh. Ya, pendidikan adalah proses bimbingan yang dilakukan sadar oleh pendidikan terhadap proses pengembangan jasmani dan rohani peserta didik dengan tujuan terbentuknya kepribadian yang unggul. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Di modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Maksudnya adalah menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan kemasyarakatan harus berdasarkan pada kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan kita pada pendidik dan menuntun murid untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan asas trikon. Asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Di modul 4 itu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan, bukan sebagai pengetahuan saja. Kebiasaan itu, kata dia, artinya sesuatu yang dikerjakan secara rutin atau terus-menerus, dan apabila budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan, maka akan menjadi karakter yang selanjutnya menjadi budaya. Di modul 5 yaitu pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya sistem AMO memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri dan sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Pelaksanaan sistem Among, ing ngarso sing tulodo, maksudnya di depan menjadi tauladan. Ing madya mangun karso, maksudnya di tengah membangun kemauan, dan tutuwuri handayani maksudnya dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Pembelajaran abad 21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir antara lain 1. Berpikir kritis, 2. Memecahkan masalah, 3. Metakognisi, dan 4. Berkomunikasi. Yang kelima, berkolaborasi, dan keenam, inovasi dan kreatif. Yang ketujuh, yang terakhir adalah literasi informasi. Kemudian, oleh sebab itu diharapkan
Pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam teknologi informasi dan juga aspek kemanusiaan, karena pembelajaran abad 21 lebih mengintegrasikan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Dan ini adalah dokumentasi aksi nyata saya waktu saya memberikan pengimbasan kepada teman-teman di aula SMK Negeri 1 Binangun. Kemudian sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.